Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep tersebut dalam penyelesaian masalah K3L dengan tepat dan mandiri. Peta konsep K3L dibagi menjadi dua. Yang pertama, keselamatan kerja, dan yang kedua, kesehatan kerja. Di dalam keselamatan kerja terdapat dua poin. Yang pertama, prosedur keselamatan kerja. Yang kedua, penggunaan perlengkapan kerja. Kemudian di bagian kesehatan kerja terdapat satu, yaitu prosedur kesehatan kerja. K3L itu singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Pengertian dari K3L: suatu kegiatan untuk memberikan jaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dengan cara mencegah kecelakaan kerja dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Upaya pencegahan berupaya untuk mengurangi atau meniadakan terjadinya kondisi keadaan bahaya baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, maupun pada lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Keselamatan kerja. Pada pekerjaan konstruksi terdapat beberapa prosedur keselamatan kerja sebagai berikut. Yang pertama, prosedur keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, penggunaan perlengkapan K3. Di sini kita akan mempelajari yang pertama, prosedur keselamatan kerja. Cara mengangkat barang dengan tepat dan benar belum tentu diketahui semua orang. Ketidaktahuan tentang cara mengangkat barang dengan tepat dan benar ini dapat mengakibatkan terjadinya cedera punggung. Cedera punggung dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik ketika bekerja dengan posisi duduk di kursi, mengangkat beban, membawa beban, membungkuk untuk mengambil file di laci meja, menyetrika, mencuci piring di wastafel, ataupun tidur. Sekitar 80% populasi orang dewasa memiliki kondisi fisik yang rentan mengalami cedera punggung bawah. Cedera ini biasanya terjadi akibat kesalahan dalam teknik mengangkat suatu benda dan juga penggunaan yang berlebihan. Dengan menggunakan teknik mengangkat yang benar dan diikuti dengan latihan peregangan maupun penguatan otot, resiko cedera punggung dapat dikurangi. Ketika melakukan pekerjaan, ada baiknya kita memahami cara memindahkan barang dengan benar
dan sesuai dengan standar keselamatan kerja yang berlaku. Adapun tata cara dan standar keselamatan kerja antara lain sebagai berikut. A. Angkatlah dengan benar agar tulang punggung Anda tetap baik. Angkatlah seperti atlet angkat besi. Yang pertama, tulang punggung harus lurus. Kemudian yang kedua, posisi punggung miring tetapi kepala tetap tegak. Kemudian yang ketiga, angkat mulai dari posisi berjongkok. Kemudian yang keempat, sedapat mungkin angkatlah barang dengan badan. B. Banyak kelainan pada punggung yang disebabkan oleh kesalahan ketika mengangkat beban. Jangan mengangkat dalam keadaan membungkuk. Lihatlah contoh gambar. Gambar yang paling atas itu merupakan posisi ketika mengangkat beban. Kemudian gambar yang kedua itu merupakan gambar dengan posisi punggung ketika mengangkat beban. Jadi ketika mengangkat sambil membungkuk itu, tulang rawan bagian belakang akan tertarik dan bagian depan akan tertekan sehingga menyebabkan rasa sakit. Mengangkat sambil membungkuk bisa dilakukan untuk beban ringan. Ketika mengangkat dengan posisi punggung rata dan badan sedikit miring, tulang rawan tidak mengalami perubahan karena beban merata sehingga tekanannya kecil. Posisi kepala yang tegap dapat mengurangi resiko bahaya ketika mengangkat beban berat. Gambar yang ketiga itu merupakan contoh gambar pada posisi salah ketika mengangkat beban. Bisa dilihat dari ketiga gambar tersebut. Kebalikan dari mengangkat yaitu meletakkan beban yang berat, juga selalu pada posisi punggung yang lurus. Yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, kepala tetap tegak. Yang kedua, punggung rata. Yang ketiga, beban terletak dekat dengan badan. Yang keempat, berpijak dengan kuat. Yang kelima, genggam dengan kuat. Kemudian yang keenam, punggung dapat bergerak dengan bebas. Membawa barang dengan benar dapat menghindarkan keletihan pada otot-otot. Bawalah kantong dan kotak di atas pundak. Jangan melebihi kekuatan tubuh dan badan tetap tegak. Bagilah beban sama rata dan usahakan posisi tangan lurus. Jangan meneguk yang mengakibatkan badan menjadi sakit dan tidak nyaman. Sikap tubuh yang benar ketika mengangkat beban berat untuk menghindari resiko cedera adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi berdiri. Bila terpaksa harus berdiri dalam waktu yang lama, istirahatlah sebentar. Kemudian salah satu kaki secara bergantian diistirahatkan dan diletakkan di atas sesuatu yang letaknya sedikit lebih tinggi dari kaki yang lain. Bila harus bekerja dalam posisi berdiri, sebaiknya hindari posisi tubuh membungkuk ataupun miring ke samping. Begitu pula ketika berjalan, bagi wanita hendaknya hindari penggunaan sepatu berhak tinggi. Yang kedua, posisi duduk. Sediakan kursi yang mempunyai sandaran punggung karena sandaran dapat mendukung bagian belakang tubuh pada posisi yang benar dan nyaman. Sesuaikan posisi kursi agar kaki dapat menapak di lantai. Hendaknya kantong belakang celana tidak berisi dompet, kunci, dan sebagainya.
agar tidak mengganggu keseimbangan bagian belakang tubuh. Selain itu, kondisi isi dompet yang tebal di kantong celana bagian belakang juga dapat membuat nyeri pinggang karena adanya tekanan terhadap otot pantat secara terus-menerus dan tekanan yang lebih besar ketika sedang duduk. Kemudian yang ketiga, posisi mengangkat benda. Sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengangkat dan membawa suatu benda dan untuk melindungi punggung dan dapat mencegah cedera. Bagaimanapun, teknik terbaik dalam mengangkat adalah pengangkatan secara diagonal, yakni kaki memisah dengan satu kaki sedikit ke depan dari kaki yang lain. Ini memberikan basis penyangga yang lebar, lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih kuat. Selain itu, lakukan tekuk lutut dan berjongkok, serta jaga punggung agar tetap lurus dan kepala juga lurus selama mengangkat. Posisi ini memberikan kekuatan yang lebih untuk otot-otot tungkai yang lebih luas dan menjaga keseimbangan punggung. Kemudian yang keempat, posisi membawa benda. Usahakan benda selalu menempel pada tubuh selama mengangkat dan membawanya. Semakin jauh membawa suatu benda dari tubuh, semakin berisiko juga untuk punggungnya. Jangan mendadak atau menyentak selama mengangkat dan jangan memutar atau menyamping. Ini merupakan kebiasaan buruk yang menyebabkan tekanan yang lebih untuk punggung, terutama ketika mengangkat secara berulang-ulang, dan akan menyebabkan cedera yang sangat serius nantinya. Ketika membawa suatu benda, gunakan postur yang serius. Dan tepat, yaitu berdiri tegak. Jangan terlalu membungkuk ketika berjalan. Bawalah beban dengan posisi beban di depan dan menempel ke tubuh. Namun pada kenyataannya, ketika membawa dengan jarak yang jauh, bawalah dengan benda dengan menggunakan bahu. Jika benda terlalu berat, segeralah cari bantuan. Kemudian yang kelima, posisi mengambil sesuatu dengan berlutut. Ambil sesuatu dengan berlutut, tapi jangan mengambil sesuatu dengan membungkuk. Hindari membungkuk setinggi pinggang ketika mengambil sesuatu, karena hal ini dapat menciptakan ketegangan pada punggung dan memperbesar resiko cedera. Kemudian yang keenam, biasakan tidur di atas kasur yang agak keras. Dengan menggunakan kasur yang terlalu empuk dapat membuat punggung dalam posisi melengkung, sehingga merasa tidak nyaman saat bangun tidur. Pakailah tempat tidur yang agak keras atau kasur dengan kekuatan pegas yang masih kuat. Jika tidur miring, usahakan merapatkan lutut satu sama lain. Jika terlentang, letakkan bantal di bawah lutut. Yang ketujuh, saat bangun dari tidur. Jika posisi tidur terlentang, jangan langsung bangun, tetapi miringkan dahulu tubuh Anda. Selanjutnya, bangun dengan cara mengangkat badan dahulu. Kemudian selanjutnya, bangun dengan cara mengangkat badan menyamping, sehingga posisi menjadi duduk di atas kasur. Setelah itu, pijakkan kaki ke lantai untuk bangkit dari tempat tidur. Yang kedelapan,
Kegiatan olahraga. Jenis olahraga bersepeda, berenang, dan jalan santai adalah olahraga yang sangat dianjurkan bagi orang yang sedang mengalami cedera punggung. Hal ini karena olahraga tersebut tidak membuat tekanan yang berlebihan terhadap punggung. Nah, pada gambar ini merupakan prosedur ketika mengangkat beban. Yang pertama itu pegang erat beban yang diangkat, kemudian tinggi beban yang kedua itu tinggi beban tidak melebihi garis mata. Kemudian yang ketiga, gunakan kaki untuk menahan. Kemudian yang keempat, meminta bantuan untuk beban yang sangat berat. Keselamatan kerja yang kedua, penggunaan perlengkapan K3. Bekerja di proyek konstruksi tidak hanya sekedar berkarya untuk menghasilkan bangunan berkualitas tinggi, tetapi ada sisi lain yang wajib diperhatikan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Karena pembangunan itu akan melibatkan banyak nyawa setiap jiwanya yang perlu dijaga keselamatannya. Setiap tukang bangunan, karyawan kontraktor, maupun setiap pihak yang beraktivitas di area pembangunan wajib menggunakan macam-macam alat pelindung diri pekerja proyek agar aman, sehat, dan selamat. Macam-macam alat pelindung diri. Yang pertama, helm atau biasanya disebut topi pelindung. Helm ini terbuat dari mika. Pada bagian dalam diberi tali peredam. Helm harus sesuai dengan kepala pengguna supaya tidak jatuh. Helm itu berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan benda yang keras serta dari panas matahari dan hujan pada waktu bekerja. Kemudian yang kedua, kacamata pengaman. Kacamata pengaman ini terbuat dari plastik dan mika serta karet elastis. Kegunaan kacamata pengaman ialah melindungi mata saat penyaringan kabel, mengaci pasangan tembok, dan pekerjaan lain yang membahayakan mata. Contohnya, pekerjaan membongkar pasang tembok. Kemudian yang ketiga, sepatu kerja. Sepatu kerja ini terbuat dari karet atau dari kulit. Sepatu yang terbuat dari karet dipakai pada waktu kerja ketika turun hujan atau tempat kerja yang becek. Sementara sepatu yang terbuat dari kulit dipakai pada waktu kerja bila tidak hujan atau tempat kerja kering. Bila kita bekerja dalam ruang yang terlindung, biasanya kita memakai sepatu yang terbuat dari kulit. Pada intinya, sepatu itu berfungsi untuk melindungi kaki dari bahaya bila menginjak benda tajam, kemudian melindungi dari kejatuhan benda keras, dan agar kaki tidak luka. Di gambar tersebut terdapat dua sepatu. Nah, bagian yang berwarna coklat itu merupakan sepatu kulit, dan yang berwarna hijau itu sepatu karet. Kemudian yang keempat, sarung tangan pelindung. Sarung tangan pelindung seperti gambar tersebut ya. Sarung tangan terbuat dari kulit atau dari plastik.
Sarung tangan itu berfungsi untuk melindungi tangan dari sentuhan atau gesekan dengan benda kerja yang tajam atau berbahaya. Kalau sarung tangan plastik itu menghindarkan dari luka karena proses kimia. Sedangkan untuk sarung tangan yang kulit untuk menghindari dari luka karena proses kerja tangan yang berat. Kemudian yang kelima, peredam suara. Nah, pada gambar itu ada 5 model peredam suara. Pelindung suara tersebut dari plastik. Bagian dalam peredam suara diberi lapisan busa atau spons peredam suara. Alat ini melindungi telinga dari suara keras atau bising yang ditimbulkan oleh benda kerja atau peralatan pada waktu kerja batu. Apabila tidak ada alat peredam suara, kita dapat memakai sumbat telinga walaupun tingkat peredamannya kurang baik. Kemudian yang keenam, masker atau bisa disebut dengan pelindung mulut dan hidung. Masker terbuat dari bahan mika, karet, elastis, dan pada bagian dalam diberi lapisan busa atau spons. Masker berguna untuk melindungi mulut dan hidung dari kotornya udara yang ditimbulkan oleh benda kerja, seperti pada pekerjaan menyaring kapur dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, jas hujan. Jas hujan itu terbuat dari bahan plastik yang mempunyai fungsi untuk melindungi seluruh tubuh ketika bekerja di lapangan dalam keadaan hujan, sehingga pekerjaan dapat tetap berjalan. Akan tetapi, bekerja dengan memakai jas hujan mengganggu keleluasaan dan hasil kerja dapat menjadi kurang memuaskan. Kemudian yang terakhir, pakaian kerja. Pakaian kerja ini terbuat dari bahan kain yang lunak, yang tidak kaku. Ukuran pakaian harus pas, rapi, dan fungsional. Pakaian kerja berguna untuk melindungi tubuh agar tetap sehat ketika bekerja dan juga demi kesehatan. Di pakaian kerja tersebut terdapat safety yang sangat komplit yang dimulai dari helm proyek, kemudian kacamata, kemudian masker, ada helmnya, ada tali untuk melindungi dagunya, kemudian ada earphone, kemudian sarung tangan, kemudian itu ada safety belt dan safety shoes B. Kesehatan kerja. Yang pertama, limbah industri. Pada suatu industri yang memproduksi bahan bangunan, biasanya akan timbul sisa bahan yang tidak digunakan sehingga menjadi sampah. Sampah sendiri akan merugikan baik manusia maupun lingkungan sekitar. Aktivitas manusia dan kegiatan industri kadangkala menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang terpadu agar sampah dapat dikendalikan. Namun, penanganan sampah ini sangat berbeda dengan sampah yang alami. Apabila sampah itu dikendalikan dan dapat dimanfaatkan kembali melalui suatu proses daur ulang, maka hal itu menjadikan lingkungan tetap terjaga. Yang kedua, bahan bangunan yang berbahaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Bahan yang menyebabkan polusi udara. Merupakan jenis bahan yang dapat mencemari udara adalah bahan yang menjadi gas yang menjadi senyawa dengan udara dan dapat dirasakan melalui rasa penciuman. Pada kenyataannya,
Ada bahan yang tidak berbahaya, tetapi ketika bercampur dengan bahan lain akan bereaksi sehingga menimbulkan efek pada kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, B. Bahan yang mencemari air. Air tercemar yang diakibatkan oleh limbah industri cair dan hasil dari aktivitas manusia dapat merusak kesehatan lingkungan. Dalam hal ini, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang merupakan pengguna langsung dari air. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pemrosesan limbah cair atau padat agar jangan sampai mencemari air. Kemudian yang ketiga, C. Bahan yang mencemari tanah. Tanah merupakan media untuk pangan manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika tanah tercemar, sumber pangan menjadi terganggu. Pencemaran tanah dapat merusak kelangsungan hidup manusia. Kerusakan yang terjadi adalah akibat limbah industri yang berupa plastik, fiber, seng, dan jenis keramik serta bahan kimia lainnya yang bercampur dengan tanah.